Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabril Tarif, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. NIM 0519-024. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan yang pertama macam-macam trends beserta contohnya. Yang kedua, contoh bentuk sesat pikir, logika falasi, dan bagaimana cara agar terhindar dari logika falasi. Yang pertama, dalam logika dan filsafat, trends adalah suatu dasar dari suatu proposisi atau pernyataan yang bisa berupa subjek atau predikat. Trends memiliki banyak jenis berdasarkan berbagai sudut pandang. Berikut ada 3 macam trends beserta penjelasan berikutnya. Yang pertama, berdasarkan konotasi trends atau isi yang tergantung oleh trends itu, maka dapat dibedakan antara trends konkret dan trends abstrak. Trends konkret mengacu pada sesuatu yang nyata dan bisa dirasakan oleh panca indera. Dan abstrak mengacu pada konsep atau gagasan yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera secara langsung. Contoh trend konkret, meja, pohon, manusia. Contoh trend abstrak, keindahan, kebebasan, keadilan. Yang kedua, berdasarkan denotasi trend terbedakan menjadi trends umum dan trend khusus. Trends umum mencakup banyak individu atau objek dalam suatu kategori. Trend khusus hanya merujuk pada suatu individu atau objek tertentu. Contoh trend umum, hewan, kendaraan, bunga. Contoh trend khusus, kucing peliharaan Ani dan mobil akan milik Pak Budi. Yang ketiga, trend berdasarkan predikabel adalah pengelompokan yang berdasarkan dari predikamen. Predikabel menjelaskan hubungan logis antara trends dan objek dalam suatu proposisi. Konsep ini berdasarkan dari logika klasik, terutama dari Porphyry dan Aristoteles, dan terdiri dari 5 jenis yang dikenal sebagai 5 predikabel. Berikut adalah 5 jenis trend yang berdasarkan predikabel lengkap dengan penjelasan dan contohnya, yaitu 1. Genus, jenis umum, trend yang menunjukkan kelompok berdasarkan yang dicakup berbagai spesies. Contoh dalam proposisi manusia adalah hewan, dan hewan adalah genus dari manusia karena manusia termasuk dalam kelompok hewan. 2. Spesies, jenis khusus, trends yang menunjukkan kelompok yang lebih khusus dari dalam genus. Contoh dalam proposisi manusia adalah hewan rasional, manusia adalah spesies karena ia adalah jenis khusus dari hewan. Yang ketiga, diferensia atau pembeda, trends yang menunjukkan ciri khas yang membedakan suatu spesies dari spesies lain dalam suatu genus. Contoh dalam proposisi manusia adalah hewan yang rasional, rasional adalah diferensia karena membedakan manusia dari hewan lain. Yang keempat, atribut khusus, prefer as cisnen atau proprium, menjelaskan sifat yang selalu dimiliki oleh suatu spesies tapi bukan sebagai esensinya. Contoh dalam proposisi manusia bisa tertawa dan adalah proprium karena manusia bisa tapi bukan definisi esensi dari manusia. Yang kelima, aksiden, sifat yang bisa atau tidak ada pada suatu objek tanpa mengubah hakikat. Contohnya proposisi manusia berambut hitam adalah aksiden karena tidak semua manusia berambut hitam dan tidak mempengaruhi kemanusiaan seseorang. Selanjutnya, yang kedua, apa itu sesat pikir, logika falasi? Sesat pikir adalah kesalahan dalam penerapan logis yang membuat suatu argumen terlihat benar padahal sebenarnya tidak secara logikal. Falasi bisa terjadi karena ketidaktahuan, manipulasi, atau kesenjangan. Contoh bentuk sesat pikir dalam pikir dan penjelasannya. Yang pertama, tuhaman menyerang pribadi, penjelasan kritik orang bukan argumennya. Contoh, kamu jangan bicara soal pendidikan, kamu saya tidak akan SMA. Kenapa salah argumen seorang bisa saja balik meskipun latar belakang lama. Yang kedua, strawman, membelokkan argumen lawan, menyederhanakan atau memutarbalikkan argumen lawan agar mudah diserang. Contoh, dia bilang kita perlu mengurangi anggaran militer, berarti dia tidak peduli dengan pertahanan negara. Kenapa salah? Itu bukan pernyataan asli lawan debat, terjadi salah representasi. Yang ketiga, bahasa kausa, kesulitan palsu, menganggap dua hal yang terjadi berurutan pasti punya hubungan sebab akibat. Contohnya, setelah saya minum ini saya sembuh, jadi pastikan minum ini. Kenapa salah? Bisa jadi sembuh karena faktor lain, misalnya waktu atau pengobatan medis. Yang keempat, bandwagon, ikut-ikutan mayoritas, menganggap suatu benar hanya karena banyak orang meyakininya. Contohnya, semua orang percaya astrologi jadi pasti itu benar. Kenapa salah? Sebenarnya tidak ditentukan oleh jumlah orang yang percaya. Selanjutnya, bagaimana agar terhindar dari logika falasi? Yang pertama, pahami jenis-jenis falasi. Semakin tahu banyak bentuk sesat pikir, semakin mudah mengenalinya. Yang kedua, fokus pada logika, bukan emosi. Jangan biarkan emosi menggantikan nalar dalam debat. Yang ketiga, evaluasi bukti bukan siapa yang bicara. Serang argumen bukan pembicara. Yang keempat, berlatih berpikir kritis dan bertanya, apakah hubungan sebab akibat itu masuk akal ataukah semua pilihan sudah dipertimbangkan. Yang kelima,